Jangan kalian takut menyampaikan pemikiran-pemikirannya. Salah juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti kan kita ada yang mengingatkan kita, ada yang meluruskan kita gitu. Saya kurang sepakat ketika dulu waktu saya diajarkan di SD itu guru adalah yang paling benar gitu. Jadi guru itu nggak boleh salah. Kalau guru juga suka salah manggil nama kita kan sering kan. Salah memberi nilai juga sering kan. Apalagi guru matematik salah aja ngasih nilai gitu loh. 6 aja dapat dengan 7 dan dapat angka sempurna 10 itu susah. Jadi saya memang di kelas saya itu saya selalu mendorong mahasiswa untuk berani berpendapat gitu ya. Dalam rangka apa ya, supaya kita berani menyampaikan argumentasi kita. Bahkan dalam hadis Nabi juga disebutkan kan, kalau kita menjadi seorang mujtahid, lalu kalau ijtihad kita itu salah tetap dapat pahala loh, ya enggak? Ya kan, satu pahalanya. Tapi ijtihad kita dalamnya, ya sungguh-sungguh tidak asal gitu. Kalian tidak usah khawatir, yang penting ada referensi yang dibaca, ada bacaan-bacaan yang pernah mempengaruhi kita. Ya, memang hari ini kita membahas tentang relasi bahasa dengan filsafat itu ya. Karena basic ini memang harus kita kuatkan ya. Apa sih sesungguhnya hubungan ya antara bahasa dan filsafat. Nah, kita baru kemarin pengantarnya ya, sekarang kita melihat relasinya. Segala sesuatu itu memang punya relasi. Dalam filsafat itu misalnya ada teori yang mengatakan bahwa relasi adanya alam semesta ini karena ada hubungan sebab akibat ya. Walaupun dalam kajian ilmu kalam juga menentang teori ini ya, terjadinya alam itu nggak perlu harus ada sebab akibat gitu kan. Tetapi logika kita menuntun kita, membantu kita dengan sebab akibat itu. Ada itu karena ada pengada. Pengada itu ada tanpa ada yang mengadakannya dari barang yang tidak ada. Nggak pusing kan? Nah, sederhananya begitu. Jadi kalau kita misalnya memakai teori hukum kausalitas ya di dalam filsafat, ya memang begitu adanya. Ya, sebenarnya membantu kita. Ya, saya sering berbeda pendapat dengan teman-teman ilmu kalam begitu dalam diskusi. Tuhan memang nggak perlu hukum sebab akibat. Ada api itu kan karena dia memunculkan asap, tapi asap itu muncul nggak perlu ada api. Buktinya kata Imam Al-Ghazali, ketika api itu yang hakikatnya membakar, tidak membakar Nabi Ibrahim gitu. Tidak berlaku itu ada asap itu karena ada api gitu. Ya, jadi dalam hal tertentu kita mengkaji itu dengan pendekatan filsafat, cara berpikir yang rasional. Walaupun Tuhan itu segala sesuatu yang Allah berikan itu semuanya rasional. Sekarang banyak penyelidikan karena Anda orang tafsir ya. Api itu menciptakan Tuhan. Walaupun hakikat api itu membakar, tapi si penciptanya mengatakan kamu jangan membakar. Api itu tidak harus membakar. Ya. Api cinta misalnya kan. Tapi bakarnya beda kan, tak seperti api. Penelitian yang mengatakan bahwa Ibrahim tidak terbakar oleh api itu, sesungguhnya ada alat yang dipakai oleh Ibrahim saat itu. Ya. Dan sekarang itulah yang dipakai oleh logika yang dipakai oleh pemadam kebakaran. Ya enggak? Mereka nggak terbakar oleh api karena ada media yang menghalangi api itu membakar tubuhnya. Dan tidak dijelaskan, dan atau memang kita belum dapat penjelasan ya, alat apa yang dipakai Ibrahim sampai dia tidak terbakar oleh api. Walaupun api itu sungguhnya membakar dia, tapi dia tidak terbakar. Ada media yang dijadikan oleh Allah untuk menyelamatkan Ibrahim. Saya berikan contoh sederhana aja ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Saya tidak mengulang kajian saya tentang Isra Mi'raj ya, karena saya beberapa kali kemarin mengisi. Tapi saya selalu pendekatan saya ilmiah, saintifik ya.
bahwa kalau menurut teori kecepatan yang dilakukan oleh Nabi hanya satu malam, laila ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, hanya dengan satu malam, itu kecepatannya kan melebihi kecepatan cahaya kan. Kecepatan yang seperti itu kira-kira tubuh kita hancur nggak? Hancur itu, tidak mungkin tidak hancur. Tetapi Tuhan sendiri yang mengatakan, sebagaimana Allah mengatakan pada kasus Ibrahim ada perintah kepada api untuk tidak membakar. Tetapi pada kasus Nabi Muhammad juga gitu. Ya, coba baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Barakna linuriyahu min ayatina. Ada berkah Tuhan di situ, ada perlindungan Tuhan terhadap Muhammad saat itu. Kenapa? Muhammad tidak jalan sendiri, tapi asro. Asro itu artinya kan bukan telah berjalan kan, tapi memperjalankan. Ya, Allah tidak, Muhammad suruh jalan, tidak mungkin, nggak masuk akal kita tuh. Ya, tetapi karena Allah yang melakukan itu, masuk akal jadinya. Ya cobalah semut Jogja kita bawa naik pesawat 1 jam ke Jakarta sampai dia kan? Iya nggak? Tapi kalau semut Jogja jalan kaki ke Jogja ke Jakarta berapa lama dia? Karena medianya yang kita bawa adalah dengan pesawat, tidak sampai 1 jam 40 menit kan Jogja Jakarta itu sampai, karena medianya pesawat ya. Tetapi kalau dia jalan kaki sendiri, semut dari jarak sini ke sana, ke ruang sana itu berapa lama jarak yang dia tempuh gitu. Ini kan logika-logika yang Tuhan sebenarnya memberikan kepada kalian. Ada kekuasaan, di mana kekuasaan itu di luar kemampuan manusia untuk melakukannya. Muhammad jalan tidak mungkin. Tetapi kalau Tuhan yang memperjalankan, itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi. Dan di dalam Islam juga ada teori sebagian yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu dengan physically melakukan Isra Mi'raj itu, tetapi hanya psikis saja. Ada sebagian. Apalagi dalil yang dipakai katanya para ahli itu, Nabi Muhammad itu tidur waktu itu, dan Ali katanya melihat Muhammad tidur di kamarnya sendiri waktu itu. Nggak kemana-mana dia laila itu 1 malam itu gitu. Ada argumen itu yang dipakai. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah dia diperjalankan oleh Allah itu dengan fisik dia juga gitu. Kenapa? Ya karena Allah sudah linuriyahu itu min ayatina. Itu tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga melihat dalam kenyataan-kenyataan sehari-hari. Coba Anda pernah nggak kalian melihat atau mendengar berita kecelakaan mobil kecepatan tinggi sering terjadi di mana, misalnya di tol, ada yang selamat bayi, dia bisa terlempar dan dia hidup dan selamat. Di situ kita kan sering membahasakannya ada tangan-tangan tuh Tuhan di situ. Kalau menurut logika kita kan enggak kan, wong dia nggak berpegangan, ya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu secara spontan seperti kita orang tua. Tapi kenapa mereka yang selamat? Gitu. Pertama bayi yang justru selamat. Saya mengamati itu. Sering terjadi seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Bapak ibunya meninggal semua, tapi si bayi itu dia bisa mencolot keluar. Apa ya bahasa Indonesianya itu ya? Terlempar ya, mencolot apa itu ya? Begitu juga ketika kita membahas filsafat bahasa ini, hubungan antara filsafat dan bahasa ya. Kita melihat bagaimana sih sebenarnya hubungan filsafat dan bahasa. Mereka punya hubungan nggak? Dan hubungannya kalau saya katakan mereka sangat harmonis ini hubungannya ya. Bahwa kalau kita misalnya melihat seperti ini ya, bahwa apa sih sebenarnya filsafat bahasa itu ya. Dia cabang ilmu yang berkembang di abad 20 memang dia perkembangannya. Di zaman Yunani itu sudah ada, tapi dia disebut dengan Aristoteles menyebut dengan filologi. Ya. Jadi belum menyebut philosophy of language yang seperti yang kita pahami sekarang ini.
Jadi kalau di abad 20 secara intens para filsuf sudah mengkajinya. Kemudian dia juga cabang filsafat yang khusus membahas tentang bahasa sebagai objek material filsafat. Nah, ini yang harus kita tekankan ya, bahwa filsafat bahasa itu menjadikan bahasa sebagai objek material. Kalau filsafat melihat bahasa sebagai objek material, kita bebas loh melihatnya. Tidak ada persoalan ketika kalian jadi menanyakan ini bahasa yang mana gitu loh. Kemudian filsafat bahasa atau tadi istilahnya apa kalian tanya tadi itu? Memfilsafatin bahasa atau filsafat bahasa filosofis begitu kan? Ya, enggak apa-apa kalian memakai bahasa filsafat, bahasa filosofis tuh nggak apa-apa. Kalian ini sekarang ini tadi yang bicara semua tuh bahasa kalian semuanya filosofis semua itu. Kenapa? Yang berkaitan filosofis apa? Kalian mencoba membahasakannya dengan bahasa filsafat. Bahasa filsafat itu adalah bahasa ilmiah gitu. Sehingga kalau bahasa yang kita bahas tadi, yang kita gunakan itu dipakai di tempat umum, orang nggak ngerti gitu loh. Bahkan orang nanya, ngapain bahasa difilsafati? Untuk apa? Yang gitu kan. Apalagi filsafat itu dari Yunani, haram itu. Gitu. Nggak ada untungnya buat kalian itu. Katanya. Nah, tetapi ilmu itu ternyata membantu kita. Ya, tadi saya setuju dengan bahasa-bahasa yang kalian katakan tadi itu. Bunga itu maknanya bisa beda satu sama lain, ya. Kalau bunga uang riba gitu kan, bunga tidur mimpi, ternyata artinya tuh beda-beda itu, nggak sama itu satu sama lain, ya. Kenapa? Karena kita memfilsafati bahasa, ya. Begitu juga ketika kita memaknakan sesuatu, ya. Misalnya bibirnya merah seperti buah delima. Apakah bibirnya itu bundar kayak buah? Tidak. Tapi kan itu membahasakannya bahwa delima itu merah gitu kan. Ada nggak buah delima nggak merah? Ah itu kalian sudah berfilsafat itu. Kalau belum matang hijau dia kan. Ya kalau merah itu ketika dia sudah matang gitu. Jadi kurang bahasa sebenarnya itu. Bibirmu merah bagaikan buah delima yang matang. Boleh kalian kritisi itu, ya. Kenapa? Karena kita mengerti bahasa, ya. Nah dari sini kita memahami bahwa cabang yang dimaksud di sini adalah sebagai objek kajian. Nah kemudian apa sih konsep dasar dari studi filsafat bahasa ini, gitu kan? Dia adalah analisis konsep pemikiran melalui pendekatan semantik linguistik. Nah, itu kalian yang belajar jurusan bahasa tuh ngerti itu, ya. Bahwa konsep itu memang harus kita analisa. Seperti saya katakan, kalian membaca Fatimah membeli madu. Tapi satu saat kalian melihat Siti Aisyah tidak suka madu. Beda nggak itu? Beda itu. Madunya sama, tapi analisis bahasa menunjukkan ada perbedaan. Bagaimana cara analisis? Kita sering mengatakan, lihat dulu apa bahasa sebelumnya, kalimat sebelumnya apa pengirimnya. Fatimah tidak suka madu karena terlalu manis. Beda ya. Fatimah tidak suka madu karena dia tidak mau diduakan oleh suaminya. Beda. Sehingga kita harus melihat konteksnya. Makanya sering kita bicara, kamu bicara dalam konteks apa? Gitu. Ini bahasa. Maka kalau kita melihat orang berbahasa itu, orang dia bicara di mana itu akan berbeda. Sering orang bahasa-bahasa kita dipotong-potong oleh orang kan, padahal konteksnya sebenarnya beda. Tapi orang membahasakannya dalam situasi yang berbeda. Seperti kita bicara tentang konsep Tuhan lah. Jangankan kita bicara konsep Tuhan, ya. Sebagian umat Islam tuh kalian jangan bicara tentang zat Tuhan, itu nggak boleh itu. Gitu. Tafakkaru fi khalqillah, wala tafakkaru fi zat. Jangan pikirkan zat itu nggak boleh, katanya.
Padahal ternyata jangan pikirkan zatnya itu, jangan kita membahas tentang zatnya itu. Ternyata di situ ada unsur kehati-hatian. Apa kehati-hatiannya? Kalau nggak sampai ilmu kalian, nggak usah mengkaji itu. Kalau bukan bidang kalian, jangan mengkaji itu. Makanya ada orang bicara yang dia tidak sesuai dengan bidang dia. Orang yang di bidangnya saja bisa salah, apalagi orang yang bukan di bidang. Ini loh sebenarnya yang membuat orang filsafat itu bijak sebenarnya dalam berpikir itu. Kita ini loh, ya kan? Oh dia begitu, dia nggak apa-apa, dia nggak paham kok dengan apa yang dia bicarakan. Kalau dia salah ya tidak masalah. Kalau kita kan enggak kan. Kalau ada orang yang salah ya tidak ada kata maaf bagimu gitu. Kamu sudah membuat satu kesalahan dan kesalahan itu harus. Saya tidak membela personal orang loh. Saya bicara dalam posisi saya sebagai orang yang mengomentari, ya. Orang-orang yang di akademik itu kan bisa cuma mengomentari doang kan, ya. Kalau dipakai orang syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya mengamati penggunaan bahasa. Kita ini pengamat. Makanya kalau ada orang yang salah dalam membahasakan sesuatu, Anda kritisi. Oh ini ada yang keliru ini. Saya dulu keluarga berencana itu, saya ingat zaman saya masih kecil itu cukup 2 anak saja. Kalian masih sempat nggak dengar? Ya, tetapi belakangan sebelum tahun 2020 itu jargon yang ada di BKKBN itu 2 anak lebih baik. Saya kritik itu, ya. Kenapa? Cara penulisannya salah. Kenapa salah? Dia menulisnya seperti ini. Ini kita sahabat analisis bahasa ini ya. Ya, 2 anak lebih, di bawahnya baik. Salah pengertian nggak kita ya? 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harusnya. Saya bilang kalau kalian pakai 2 anak lebih baik dengan tulisan seperti ini salah. Ini membawa imajinasi kita tentang bahasa 2 anak lebih baik. Jadi bahasa itu kita mengamati. Kan banyak itu di tulisan-tulisan yang di orang yang salah nggak ngerti itu. Di tiang-tiang listrik ada tulisan Anda telat datang bulan, gitu kan. Hubungi nomor ini, gitu. Orang nggak ngerti itu bahwa itu adalah praktek apa? Aborsi. Wah iya ya, saya kok sudah 1 minggu saya nggak mensmen. Anda jangan ke sana. Perempuan lo ya. Jangan salah itu. Tapi itu faktanya seperti itu, ya. Orang yang mengerti bahasa itu dengan orang yang tidak mengerti bahasa itu bisa terjerumus dengan pengertian seperti itu. Makanya kita sebagai pengamat itu adalah harus pengamat yang kritis dalam membahasakan sesuatu. Dan bahasa filsafat itu mengajarkan kepada kita critical thinking, ya. Kita kritik kita itu ya memang harus kita lakukan, ya. Berpikir kritis itu memang harus kita lakukan. Saya dulu sebelum belajar filsafat bahasa, saya membaca apa aja itu apa adanya. Sekarang enggak. Sejak saya belajar filsafat bahasa itu, saya lihat dulu, ini apa maksudnya ini, gitu kan? Gitu. Jangan kita mudah terjerumus oleh hal-hal yang terlihat saja. Karena kadang-kadang ada makna yang tersurat yang biasa kita lihat, tapi ada yang kita lupakan, makna yang tersirat. Dan ini yang sering. Al-Quran itu jangan dipahami sebagai makna yang tersurat saja, tetapi pahami juga makna yang tersirat. Makanya kita butuh ilmu tafsir, butuh kalian-kalian ini, gitu. Kalau kita membacanya letter-lex itu, kita payah kita itu. Kan udah kita bahas kemarin. Tajri min tahtil anhar bagi orang Kalimantan nggak ada menariknya itu. Apa menariknya? Sungai akan kelelep kok katanya kan. Buat apa? Tapi jangan lupa konteksnya Al-Quran itu turun di tanah yang gersang, air susah, sehingga membayangkan air, itu sesuatu yang sangat menyenangkan bagi mereka. Makanya orang Arab tuh nggak pernah berpikir dia bikin gorong-gorong. Kenapa? Kok bisa banjir gitu? Ya memang nggak ada gorong-gorongnya. Kan
Kenapa? Karena bagi mereka paling sebentar juga meresap nanti. Pasir semua di sana kan kalau hujan kan. Ka'bah tuh sering dia banjir, kenapa? Dia kan di bawah, dia lembah kan. Dulu kan namanya lembah Beka namanya ya. Dia memang lembah, jadi mau ke Ka'bah itu kita turun ke sana. Sehingga kalau hujan itu banjir Ka'bah itu. Itu. Karena mereka senang main air hujan itu. Saya dari kecil tuh dilarang terus sama orang tua saya main hujan, walaupun saya nggak peduli gitu kan. Ya, karena itu menyenangkan buat saya. Sama seperti orang Arab itu senang kali kalau yang namanya dengan air. Maka Al-Quran diturunkan dengan menggambarkan mereka supaya mereka tertarik. Surga itu tidak seperti kita ini loh gersangnya, tetapi tajri min tahtihal anhar. Itulah yang membuat mereka tertarik gitu. Kita harus melihat ya konsep dasarnya. Yang ketiga itu mengobservasi dimensi makna dalam ungkapan bahasa. Nah, bahasa ungkapan Anda harus observasi itu. Ya, ada kadang-kadang ungkapan yang keliru yang kita perlu membetulkannya. Dan kita jangan terjebak dengan ungkapan-ungkapan bahasa. Dan di dunia ini kita paling sering dengan kata-kata ungkapan. Bahkan itu menjadi quotes bagi kita. Ya enggak? Gitu kan? Nah, kalau memakai kata orang Arab kan sering kita mendengar istilah unzur maqal wala tanzur mangqal. Kan ungkapan itu. Walaupun dia anak kecil, walaupun dia menurut kita orang enggak pandai berarti kita, tapi kalau itu bagus, pakai itu gitu kan. Kalian tahu enggak kisahnya Nu'man bin Thabit Imam Abu Hanifah ketika dia tegur oleh anak kecil yang pakai sendal, yang dia jatuh belajar pakai sendal. Ada nggak kisah itu? Itu kan bagus, itu membuat kita bijak. Benar-benar dibuktikan oleh Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah itu dia jalan-jalan di kampungnya itu, dia mau ke suatu tempat, lalu lihat anak kecil belajar pakai sendal, sendalnya sendal gede. Lalu dibilang oleh Imam Abu Hanifah, nah hati-hati kamu katanya, nanti kamu jatuh loh dan nanti bisa luka-luka. Anak kecil pinter, terima kasih Pak katanya kan. Terus saya akan belajar memakai sendal ini gitu. Terus ditanya, "Bapak siapa?" Anak kecil kok pinter nanya gitu kan. "Saya Nu'man bin Thabit, Imam Abu Hanifah." "Oh, yang qadhi itu ya?" Ya gitu kan. "Oh iya. Kalau saya Pak, kalau jatuh paling hanya luka-luka kecil dan bisa diobati. Tapi Bapak dengan jabatan yang tinggi itu, kalau jatuh itu bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat." Imam Abu Hanifah langsung pulang, nggak jadi pergi dia, memikirkan omongan anak tadi itu. Dalam maknanya itu. Padahal apa? Yang ngomong itu siapa? Anak kecil. Luka dia hanya lecet-lecet. Tapi qadhi, seorang hakim agung, kalau dia salah dalam membuat fatwa, gimana itu? Banyak juga kan ada orang yang hakim lah misalnya, ya, dengan pengaruh uang tuh bisa membuat vonis itu menjadi ringan. Dosen itu sampai mati dia nggak mampu beliau bisa. Bukan saya membuat kalian pesimis jadi dosen, ya. Mau yang dikorupsi apa? Ya, tapi mereka kan melakukan itu gitu loh. Dan sering terulang. Saya kecewa makan. Dari hakikat. Nah ini hakikat yang terdalam ya. Jadi filsafat itu berpikir radikal, redik, sampai ke akar-akarnya. Kita bertanya sesuatu, Tuhan itu apa? Tuhan itu di mana? Belum selesai. Tuhan itu seperti apa? Gitu kan? Kenapa Tuhan itu harus ada? Adanya tuh begitu. Jadi kalau orang filsafat bertanya, lalu dia menjawab dengan pertanyaan, itu ya memang begitu hakikatnya manusia, hakikat terdalam. Pak, bisa ditanyakan kenapa Tuhan itu ada? Nanti seorang guru yang baik, kamu siap nggak mendengar jawaban saya? Malah nanya lagi ya, ya nggak? Kenapa? Karena ketika dia ingin memberikan jawaban itu dia harus tahu bahwa yang ditanya itu mampu nggak dia menerima jawabannya, gitu. Karena memang konsep-konsep seperti itu tidak semua orang bisa memahaminya, gitu. Hakikat terdalam itu ada di dalam filsafat itu. Makanya kalau saya selalu mengatakan anak muda seperti kalian yang belum nikah itu, kalau kalian ingin mencintai seseorang, pahami dulu hakikat cinta. Dalam ya. Ya, kenapa ada kekerasan dalam rumah tangga? Dia nggak ngerti hakikat cinta. Kalau cinta itu artinya apa?
Cinta itu arti, enggak, ya kalian pahami saja. Saya enggak harus sesuai dengan definisinya lah. What it's love? Enggak perlu lah apa itu cinta. Cinta itu kan kasih sayang kan. Kalau kita mencintai seseorang, kita menumpahkan kasih sayang kita kepada orang itu. Kenapa orang yang kita kasih itu kita sakiti? Kalau kita mencintai sesuatu, kita tidak akan menyakiti apa yang kita cintai. Kalau ada orang menyakiti orang yang konon katanya dicintainya, ya saya katakan begitu, konon katanya dicintainya, berarti dia tidak, itu saja. Saya mengatakan sederhananya begitu. Sokrates itu istrinya galak loh. Ya, bukan saya meniru Sokrates. Sokrates itu galak istrinya. Pernah suatu saat, karena filsuf itu kan pandai bercanda ya. Lagi dia minta tolong sesuatu diambilkan oleh istrinya, terus lambat Sokrates ngambilnya. Istrinya disiram oleh istri itu pakai air. Kan galak itu. Apa kata Sokrates jawabnya dengan santai jawabnya? Tidak ada mendung, tidak ada awan, tapi ternyata turun hujan dengan lebatnya. Istri tetap gak berhenti menyakiti dia gitu. Itu kan menunjukkan betapa dia tidak terputus rasa cintanya kepada istrinya. Kenapa? Ya karena cinta itu tidak harus menyakiti orang yang dicintai. Kalau saya ada orang dengan pasangannya nggak benar, berarti dia tidak mencintai. Kalau ada orang ingin mencintai Anda, pokoknya pertanyaan kepada dia itu diajukan begitu. Kau sudah ngerti agak cinta gitu kan? Belum. Jangan cintai saya dulu, pelajari itu dulu. Kalau dia sudah mengerti agak cinta, Anda nanti menjadi lucky man atau lucky woman. Kenapa? Ya, jangan bukan berarti wah Pak Taufik beruntung yang menjadi istrinya. Enggak gitu di suaminya, enggak gitu juga. Saya mencoba memahami arti sebuah hakikat itu loh. Ya. Kalau orang mencinta itu kan enggak lihat mungkin kalian pernah lihat ada orang menikah dengan orang yang menurut kalian enggak cocok. Yang satu cantik, satunya jelek gitu loh. Tapi dia kan tidak mencintai karena bentuk tubuh kan? Ya kan? Walaupun kalian membayangkan, wah saya membayangkan istri saya harus cantik, suami saya harus ganteng gitu kan. Suami saya itu cukupan lah gitu kan. Cukup kerjaan, cukup rumah, cukup mobil, cukup jalan-jalan gitu. Intinya kan cukup semua gitu. Tidak berlebihan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi itu bentuk bahasa itu kenapa ada hubungan antara filsafat dan bahasa? Ada yang namanya bahasa itu macam-macam. Ada yang bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa simbol, ada bahasa visual, ada bahasa isyarat. Ini bahasa loh. Nah, kita tadi banyak bergelut di dua itu, bahasa lisan dan bahasa tulisan. Padahal masih ada yang lain. Ya. Bahasa visual aja sekarang ya. Kita lihat, kenapa rokok Marlboro tuh bangga banget anak-anak muda merokok Marlboro. Ada yang rokok Marlboro di sini enggak? Enggak kan? Ada. Kenapa? Karena ketika orang melihat iklan rokok Marlboro, walaupun yang iklankan tidak menyulut rokoknya, itu di situ ada visualisasi bahwa kalau rokokmu Marlboro, kamu akan ganteng seperti yang ada di iklan itu. Kamu akan macho, kamu akan keren, kamu akan terlihat oke lah gitu kan. Sehingga selalu yang ditampilkan itu cowboy, ya, selalu ditampilkan orang yang bertopi, ganteng gitu, handsome lah pokoknya kan. Karena memang itu pesan yang membuat rokok itu udah sampai kepada perokok itu. Wong diancam aja orang, nggak pernah takut kok rokok membunuhmu, nggak ada. Rokok juga nggak baik buat ibu hamil ya, ada tulisan seperti itu ya. Nah, itu ditujukan untuk perempuan. Walaupun sekarang melihat perempuan merokok itu sudah biasa ya. Kalau di tempat kita mungkin enggak. Tapi pergi Anda ke kafe-kafe itu kan biasa. Jadi dari bentuk-bentuk bahasa itu minimal 5 ini. Walaupun ada para ahli menambah lebih dari ini.